طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وإجلالا لسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat merasakan nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat usia. Karena sebentar lagi atau mungkin besok kita akan menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan yang dinantikan oleh segenap kaum muslimin dari penjuru dunia, tidak terkecuali dari Indonesia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua yang hadir di tempat ini kepada bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengerjakan berbagai macam jenis ketaatan dan amal ibadah di dalamnya, dan menerima seluruh amal ibadah kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah dalam berpegang teguh dengan petunjuk beliau hingga akhir zaman kelak. Kemudian selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pegawai Yayasan Minhajus Sunnah Surabaya yang telah berkenan memberikan waktunya untuk saya, untuk sekedar berbagi sedikit ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat serta amal yang saleh. Baik para ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Pagi ini topik kajian kita insyaallah bertajuk kiat-kiat mengelola waktu agar produktif di bulan Ramadan. Sekali lagi, tema kajian kita pada pagi hari ini bertajuk kiat-kiat mengelola waktu agar produktif di bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang mulia, ia sangat berharga karena di dalamnya pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kebaikan dibuka, pintu-pintu jahim neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Para syaitan yang durhaka kepada Allah dibelenggu, ya, sehingga diharapkan kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini secara optimal. Kemudian penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya orang yang berhasil di bulan Ramadan bukanlah orang yang paling sibuk. Sekali lagi, bukanlah orang yang paling sibuk, tetapi mereka adalah orang-orang yang tepat dalam memilih aktivitas mereka, tepat dalam memilih aktivitas mereka, dan paling disiplin dalam menjaga waktunya dari hal-hal atau perbuatan yang sia-sia. Kemudian di antara kunci produktif di bulan Ramadan adalah kita menyusun rutinitas harian kita, ya, berdasarkan waktu-waktu utama: sahur, salat 5 waktu, tilawatul Qur'anul Karim, zikir, bahkan istirahat yang cukup, ya, agar kita memiliki cukup energi dan tenaga untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kemudian juga dianjurkan bagi kita untuk mengisi, ya, di sela-sela waktu kita dengan amal ibadah ringan namun konsisten, ya, seperti zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah, atau sekedar membaca beberapa halaman dari Al-Qur'anul Karim agar hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penting bagi kita semua untuk mengetahui bahwasanya khususnya di zaman teknologi ini ada kalanya seorang muslim itu terdistraksi, terganggu aktivitas kegiatan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
terganggu dengan apa? Medsos. Ya. Orang betah berlama-lama scrolling 5 to 20 minutes. Akan tapi baca Quran baru 1-2 baris sudah bosan. Ya. Artinya penting bagi kita untuk fokus dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga tak jarang ibadah kita terdistraksi dengan obrolan yang tidak perlu, gosip dan lain sebagainya. Bahkan sebagian di antara kita begadang, ya, begadang tanpa manfaat. Artinya semua itu akan mempengaruhi produktivitas dan performa kita di bulan Ramadan. Kemudian penting juga untuk kita ketahui bahwasanya produktif itu juga berarti seimbang. Ya, seimbang dalam perspektif setiap orang mungkin berbeda-beda. Karena setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing. Akan tetapi secara umum, ya, kita juga harus menyeimbangkan ya, antara hak tubuh kita, hak keluarga kita, hak pekerjaan kita, tanpa mengorbankan ibadah utama di bulan Ramadan. Kemudian juga penting untuk diketahui bahwasanya Ramadan bukanlah alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Ya, apalagi ya sebagian kaum muslimin mereka beralasan ya bahwasanya tidur di bulan Ramadan itu ibadah, sehingga hari-harinya diisi dengan tidur ya, 24 jam, bangunnya pas sahur dan ketika berbuka puasa ya, mager, apalagi sambil scrolling medsos dan seterusnya ya. Mereka berlandaskan kepada hadis yang tidak sahih ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk perhatikan prioritas hidup kita ya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita malas. Namun juga perlu dipahami bahwasanya jangan sampai juga kita memaksakan diri kita ya untuk melakukan ibadah-ibadah yang berat di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sebagian orang mungkin belum terbiasa untuk sholat malam ya. Namun ketika ia melihat saudaranya ya, mampu melakukan sholat malam entah 11, 13, bahkan 23, bahkan lebih daripada itu ya, ia memaksakan dirinya untuk beribadah namun hasilnya tidak maksimum. Artinya target-target ibadah yang kita ingin capai di bulan Ramadan hendaknya merupakan target-target atau goal yang realistis ya. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, lalu kiat-kiat apa saja yang dapat membantu kita untuk dapat mengelola waktu agar kita tetap produktif di bulan Ramadan. Berikut ini ya beberapa langkah praktis yang barangkali akan saya sampaikan. Semoga kiat-kiat atau langkah praktis ini dapat kita terapkan agar pengelolaan waktu kita selama di bulan Ramadan, entah itu saat kita bekerja, saat kita beribadah kepada Allah, saat kita bercengkrama dengan keluarga kita, semuanya berjalan secara efektif, terarah dan optimal. Baik, yang pertama, di antara kiat-kiat yang dapat membantu kita untuk mengelola waktu agar kita tetap produktif di bulan Ramadan, yang pertama tentunya kita harus menata apa? Menata niat. Ya. Para ulama umumnya mencantumkan niat di awal kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Karena semuanya bermula dari niat. Produktif di bulan Ramadan itu bukan berarti kita memadatkan jadwal dengan banyak aktivitas. Akan tetapi apa? Kita harus memastikan bahwasanya ya setiap aktivitas yang kita lakukan selama Ramadan bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat itu laksana kompas ya. Kalau niat kita lurus ya, maka tidur pun bisa jadi ibadah dalam rangka menguatkan diri kita ya untuk beribadah kepada Allah, entah itu puasa atau qiyamul lail. Demikian pula bekerja boleh jadi juga menjadi ibadah karena kita bekerja untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi keluarga kita. Demikian pula dengan belajar menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang agung. Bahkan istirahat pun apabila kita niatkan untuk menguatkan diri kita, semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian juga penting untuk kita perhatikan bahwasanya bulan Ramadan itu sejatinya merupakan bulan pembuktian. Apakah kita benar-benar ya bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sekedar pencitraan semata ya? Apakah kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah hanya tujuan-tujuan keduniaan yang ingin kita capai seperti pujian ya,
dan lain sebagainya. Mengelola waktu tanpa meluruskan atau menata niat kita, ya, sering membuat kita sibuk dengan kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang kita lakukan, akan tetapi miskin pahala. Oleh karena itu, ya, kiat pertama adalah kita membenahi niat kita. Ya, hendaknya setiap aktivitas yang kita kerjakan ditujukan semata-mata ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah yang kita hafal, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk, ya, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membersihkan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari noda-noda riya, sum'ah dan lain sebagainya, atau hal-hal yang dapat mengurangi pahala atau bahkan membatalkan pahala ibadah kita. Artinya kita beribadah, ya, kita semata-mata ingin mencapai atau meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua tahu bahwasanya perkara niat itu adalah perkara yang tidak mudah, ikhwan sekalian. Sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menuturkan, "Ma'alattu syai'a ashadda 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat, ya, aku perjuangkan daripada niatku. Karena yang namanya niat itu terbolak-balik. Namanya niat apa? Terbolak-balik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengikhlaskan, ya, setiap ibadah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, ya. Demikian pula Yusuf ibn al-Husain rahimahullah pernah berkata, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." Sesuatu atau perkara yang paling berharga di muka bumi ini adalah keikhlasan. "Wa kam ajtahidu fi isqat ar-riya'i 'an qalbi walakinahu yanbutu 'ala launin akhar." Kata beliau, betapa sering, ya, aku berupaya keras untuk menyingkirkan noda-noda riya itu dalam hatiku. Namun rupanya yang namanya riya itu senantiasa tumbuh dalam warna yang berbeda. Artinya untuk menghilangkan penyakit riya dibutuhkan effort, dibutuhkan upaya, usaha yang besar dari kita. Ya, boleh jadi di awalnya kita ikhlas bekerja, beribadah dan seterusnya. Namun siapa yang bisa menjamin kalau kita masih ikhlas di pertengahan jalan atau mungkin di akhirnya? Ya, padahal yang menentukan adalah di akhirnya. Ya. Oleh karena itu hendaklah kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita, memperbaiki hati kita. Muttarif bin Abdullah rahimahullah pernah menuturkan, "Salahul qalbi bis salahil amal wa salahul amali bis salahil niyyati." Beliau berkata, baiknya atau lurusnya hati manusia itu terwujud dengan baiknya amalnya, dan baiknya amal manusia terwujud dengan baiknya niat. Semua sekali lagi berawal dari niat, ya. Demikian pula Ibnul Mubarak rahimahullah taala, ya, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau menuturkan, "Rubba 'amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah." Betapa banyak amal yang kecil namun niat menjadikan amal kecil itu besar. Wa rubba 'amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Dan betapa banyak amal yang besar itu menjadi kecil gara-gara niat. Mari kita tata hati kita. Ya, ini adalah kiat pertama yang dapat kita lakukan. Dan demikian pula Ibnu Ajlan rahimahullah pernah berkata, "La yasluhul 'amalu illa bithalath." Amal pekerjaan, amal ibadah atau pekerjaan itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan 3 perkara, kata beliau. At-taqwa lillah, yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, wan niyatus salihah, niat yang baik atau an-niyatul hasanah, niat yang baik. Dan yang ketiga, wal isabah, ya, dan tepat sesuai tuntunan. Entah itu entah itu amal ibadah atau amal pekerjaan, hendaknya kita mengumpulkan 2 hal ini. Niat yang baik, ikhlas, kemudian benar caranya, ya, khususnya dalam masalah ibadah. Dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ikhlas dan benar tuntunannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika kita bekerja, selain ikhlas, hendaknya kita memperhatikan bahwasanya pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa?
sesuai dengan apa istilahnya, lupa saya, job desk, something like that. Kadang kelupaan jemaah ya, kita belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, kadang kelupaan bahasa Indonesianya. Allah musta'an. Itu ada yang keberapa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara kiat yang dapat membantu kita untuk mengelola waktu kita di bulan Ramadan adalah menyadari nilai Ramadan itu sendiri, bahwasanya Ramadan adalah waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat singkat. Bilangannya bisa 29 atau 30 hari. Orang yang paling produktif di bulan Ramadan adalah yang paling sadar bahwasanya bulan Ramadan itu adalah waktu yang singkat dan cepat berlalu. Kita perhatikan betapa banyak orang yang serius ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, namun mereka menyanyiakan 20 hari di awal Ramadan. Kesadaran tentang nilai waktu membuat seseorang menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang yang sadar mahalnya waktu itu dapat membantunya menahan dirinya dari hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah obrolan kosong, gosip, ya, scrolling tanpa tujuan, begadang tanpa kebutuhan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memeras energinya. Oleh karena itu dalam manajemen waktu, ya sekali lagi, oleh karena itu dalam manajemen waktu, langkah besar ya bukan menambah aktivitas tapi mengurangi kebocoran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagaimana dalam surah Al-Asr, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah bersumpah dengan masa bahwasanya manusia berada dalam kerugian, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tak sedikit orang-orang ya menyepelekan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yang seharusnya dapat ia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, ia sia-siakan begitu saja ya. Apalagi ketika teknologi berada di tangan kita. Ketika teknologi berada di tangan kita, maka kebijaksanaan pada diri kita itulah yang mempengaruhi apakah kita dapat menggunakan teknologi itu dengan bijaksana atau tidak ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, waktu luang acap kali diabaikan oleh kebanyakan manusia, disia-siakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'matan maghbun fihima katsir minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu pada keduanya. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua waktu luang. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Asr itu, demikianlah faktanya. Banyak di antara kita yang merugi lantaran kita menyia-nyiakan waktu, khususnya di bulan Ramadan. Ya, waktu yang sebenarnya dapat kita gunakan untuk beribadah, tilawah Quran, qiyamul lail, dan hal-hal produktif kita sia-siakan untuk tidur ya. Sebagian orang di bulan Ramadan mereka tidaklah bangun kecuali ketika azan maghrib berkumandang ya. Mereka nggak bangun. Kemudian juga menyia-nyiakan waktu ini adalah kerugian yang sangat besar ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah, lebih merusak daripada kematian. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu itu dapat memutus kita dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Sekali lagi, menyia-nyiakan waktu yang sebetulnya dapat kita gunakan untuk ibadah kepada Allah itu dapat memutus kita dengan Allah dan negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Adapun atau sementara kematian itu hanya memutusmu dari dunia dan penghuninya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala juga pernah berkata, ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Setiap kali satu hari berlalu darimu ya, maka pergi pula sebagian dari
berdiri. Ya, artinya jangan sampai kita menyanyiakan waktu di bulan Ramadan. Ya, gunakan manajemen waktu yang bijaksana agar semuanya dapat kita penuhi, baik dari kebutuhan kita ya terhadap ibadah pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bekerja, bahkan ketika kita bersama keluarga kita. Yang ketiga, hendaklah kita membuat prioritas ibadah ya. Karena produktivitas Ramadan yang benar adalah produktivitas yang berurutan, yang dimulai dari hal-hal yang wajib ya. Sekali lagi, produktivitas Ramadan yang benar adalah produktivitas yang berurutan, al-aham fal muhim, artinya dimulai dari yang paling penting, dimulai dari yang wajib. Artinya enggak logis ya seorang mengejar target khatam berkali-kali tapi sholatnya sering telat ya, atau giat sholat tarawih tapi subuhnya telat ya. Karena sejatinya ibadah yang wajib itu laksana pilar ya. Ibadah yang wajib itu adalah laksana pilar. Adapun sunnah itu adalah penyempurnanya ya. Oleh karena itu manajemen waktu Ramadan ya harus berporos pada ya salat 5 waktu ya. Kalau salat 5 waktu kita disiplin, maka semuanya akan ngikut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman. Seorang muslim yang disiplin dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan disiplin dalam perkara-perkara di luar ibadah. Itu sesuatu yang pasti. Namun apabila ya kita gemar untuk mengakhirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan kita juga akan berantakan. Semuanya akan terlambat dikerjakan, tidak sesuai dengan waktunya. Demikian pula ya, hendaknya juga kita membuat prioritas selain kita beribadah salat ya, entah di luar atau di dalam bulan Ramadan. Hendaknya kita juga memberikan prioritas ibadah utama yang dapat kita kerjakan pada bulan Ramadan, yaitu apa? Tilawatul Quran ya. Ini yang membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu tidak akan menjadi petunjuk bagi kita kalau kita nggak baca Quran, kalau kita nggak berusaha untuk memahami Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran ya. Bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kalau kita nggak pernah baca ya. Oleh karena itu hendaknya kita memberikan perhatian yang besar dalam membaca Al-Quranul Karim, khususnya di bulan Ramadan. Bagi yang belum pernah sama sekali semenjak ia dilahirkan ke muka bumi hingga saat ini belum pernah sekalipun mengkhatamkan Al-Quran, yuk kita mohon petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bagi kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Karena demikianlah para ulama terdahulu ya, dari kalangan salafus saleh, mereka senantiasa memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Di antara mereka ya ada yang mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap 3 hari. Ada pula di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Ada pula di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Yang paling penting adalah kita memberikan perhatian besar terhadap Al-Quran. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menukilkan ya beberapa kisah para ulama dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif Fima limawasimil an minal wadhaif ya. Beliau menukilkan bahwasanya wa kana az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Az-Zuhri rahimahullah apabila telah memasuki bulan Ramadan, ia selalu berkata sesungguhnya Ramadan itu hanyalah waktu untuk membaca Al-Quran dan memberi makan ya orang berbuka puasa atau sahur. Demikian pula Ibnu Abdul Hakam pernah berkata, kana Malikun idza dakhala Ramadan yafirru min qira'atil hadith
wa mujalasati ahli al-ilm wa aqbala ala tilawati al-Qur'an min al-mushaf. Ibnu Abdul Hakam berkata, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam besar, Imam ahli hadis, apabila beliau memasuki bulan Ramadan, di antara kebiasaan beliau itu adalah menjauh dari membaca hadis. Artinya bukan tidak peduli dengan hadis, tidak. Artinya beliau memiliki prioritas utama ketika memasuki bulan Ramadan dibanding dengan ibadah lainnya, yaitu apa? Membaca Al-Quranul Karim. Beliau menjauh dari membaca hadis dan duduk bersama para ahli ilmu di bulan Ramadan. Lalu beliau fokus membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Ini diantara kebiasaan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Abdul Razzaq rahimahullah berkata, Kana Sufyan al-Thawri idha dakhala Ramadan taraka jami' al-ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Abdul Razzaq berkata, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala apabila telah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan seluruh ibadah lainnya. Ya maksudnya bukan berarti enggak sholat, dia sholat. Ya ibadah-ibadah lainnya yang sunnah dia tinggalkan dan dia berfokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, itu adalah kebiasaan para ulama salaf. Apabila para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, lalu di mana posisi kita dari para ulama? Bukankah kita muslim? Bukankah kita beriman kepada Al-Quranul Karim? Bukankah dengan membaca setiap huruf dari Al-Quran itu berpahala? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif, lam, mim itu masing-masing dinilai satu huruf, dan minimal kita dapat 30 kebaikan. Ya, maka jangan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, ikhwas sekalian, dalam keadaan belum pernah sekali mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi kita semua insya Allah yang hadir di sini bisa baca Quran. Kalau orang awam, orang-orang tua kita yang mungkin gak ngerti baca Quran, ya masihlah bisa dimaklumi. Tapi sebagian di antara mereka, bahkan ketika mereka tidak mampu membaca Al-Quran Al-Karim, mereka masih menyempatkan diri mereka untuk membaca terjemahan Al-Quran Al-Karim. Kalau mereka yang gak bisa baca Quran saja masih semangat untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim dengan membaca terjemahannya saja, lalu bagaimana dengan kita tullabul ilm, ya, yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita nggak membaca Al-Quran Al-Karim atau mengkhatamkan Al-Quran Al-Karim selama kita ada di dunia ini. Sangat merugi orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran Al-Karim. Bahkan Nabi SAW berkata, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya di akhirat kelak. Siapa di antara kita yang tidak membutuhkan syafaat? Ikhwah, kita ini adalah manusia lemah. Kita ini adalah manusia yang banyak dosa dan maksiat, banyak kesalahan. Di saat kita menyadari kita memiliki banyak kesalahan, dosa, maksiat, lalu apa yang dapat kita andalkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain amal ibadah kita yang pas-pasan? Tentu pada kondisi demikian, manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, kita membutuhkan yang namanya syafaat. Entah itu syafaat, ya, anak yang soleh kepada orang tuanya, sebagaimana kata Nabi SAW, Inna ahadakum la turfa'u darajatuhu fil jannah. Salah seorang di antara kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Dia bingung, kok bisa? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak, dengan sebab permohonan ampunan anakmu untuk dirimu. Ada juga di antara mereka yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Dan tentu kita juga berharap agar Al-Quran dapat menjadi pemberi syafaat bagi kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Ya, makanya jangan sia-siakan kesempatan di dunia ini, ya, khususnya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita lalai dari membaca Al-Quran, ya. Kemudian juga di antara prioritas lainnya, hendaknya kita qiyamul lail di bulan apa? Ramadan. Karena di antara keistimewaan bulan Ramadan dilaksanakan atau diselenggarakannya apa?
Salat tarawih, salat qiyam. Ya coba kita perhatikan di Indonesia. Ini ada fenomena yang unik ya ketika kita membandingkan dua negara berbeda antara Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Di Indonesia, di hari-hari pertama ya menjelang Ramadan itu saf-saf di masjid-masjid Allah itu full penuh, betul atau tidak? Ketika setengah bulan sudah berjalan, tersisa setengah saf. Ya, semakin berakhir mendekati bulan Syawal, paling yang tersisa imam sama muazin ya. Sebagian tempat seperti itu. Ya mungkin jamaahnya hanya 2-3 orang saja. Subhanallah. Ini berbeda dengan di kerajaan Arab Saudi. Semakin kita mendekati bulan Ramadan, semakin kita mendekati bulan Syawal, masjid-masjid itu dipenuhi oleh para musallin, orang-orang yang salat. Bahkan kalau saya nggak salah, menurut perhitungan kasar, di Masjid Nabawi itu kalau penuh ya orang-orang salat di Masjid Nabawi itu bisa menampung lebih dari 700.000 pasukan orang yang salat, maksud saya ya 700.000 orang yang salat ya. Mereka sangat bersemangat datang dari berbagai penjuru dunia, bahkan orang-orang lokal pun mereka datang dari tempat yang jauh hanya untuk bisa salat di dua masjid itu, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Kemudian terkait dengan sholat tarawih ya, hendaknya kita juga perlu berlapang dada dengan adanya perbedaan ya. Mungkin sebagian saudara kita sholat berapa? Ada yang 11, ada yang 13, ada yang berapa lagi? 23, ada yang 33, 43, 53 dan seterusnya. Artinya kita berlapang dada karena dalam permasalahan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, fihi sa'ah, ada kelapangan. Jangan kita keras-kerasan ya. Jangan kita keras-kerasan. Yang penting apa? Rukunnya dipenuhi saat sholat. Ya, sholat yang khusyuk, yang tumanina. Saya berapa kali dipanggil oleh kawan-kawan saya ketika studi di Madinah. Harith, ta'al, syuf. Dikasih lihat HP. Subhanallah. Orang sholat tarawih itu, imamnya sudah sujud, makmumnya itu masih ruku. Saking cepatnya. Ya, saya sampai bertanya-tanya, entah kenapa yang aneh-aneh ini selalu muncul dari negeri plus 62. Wallahi, aneh-aneh jemaah kita itu. Enggak di Indonesia, enggak di Saudi, sama uniknya. Ya, nanti lihat aja di Saudi, ya, ketika beribadah di dua masjid, khususnya di Masjidil Haram, kalau ada orang sa'i, ya, kalian dengar lagu Garuda Pancasila, ya, siapa lagi, ya, siapa lagi kalau bukan warga plus 62. Masih ada waktunya? 5 minutes left. Taib. Kemudian yang terakhir barangkali ini ya, yang terakhir. Ya. Duh, kok mati. Taib. Kemudian yang terakhir, di antara hal-hal yang dapat membantu kita agar dapat mengelola waktu kita di bulan Ramadan adalah menghindari aktivitas yang sia-sia. Menghindari aktivitas yang sia-sia. Seperti apa? Dengan menjaga hati kita, lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita ya. Karena tak jarang ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, anggota tubuh kita ini terdistraksi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat, tapi seringnya mendatangkan dosa. Benar atau tidak? Yang seharusnya mata digunakan untuk melihat Al-Quran di bulan Ramadan, baca Al-Quran ya, tapi mereka memilih memandang kepada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sedikit teman-teman kita kaum muslimin di bulan Ramadan bukannya fokus baca Quran, bukannya fokus ibadah ya, menantikan datangnya berbuka puasa. Mereka ngabuburit ya sah-sah saja, mubah. Tapi ngabuburitnya di mana? Di pantai. Katanya cuci mata, la haula wala quwata illa billah. Itu mengotori mata ya, aktivitas yang sia-sia, bahkan mendatangkan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Hati-hati ya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah tuh. Biasanya sebagian orang itu mampu berlama-lama untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah, tapi melihat Quran ya 1 menit terdistraksi dan seterusnya. Ayat ini dikomentari oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma.
wa huwa ar-rajulu yadkhulu ala ahli al-baiti baitahum. Ya, yang dimaksud dengan mata khianat ini adalah pandangan seseorang manakala ia masuk ke suatu rumah, ya, di dalamnya ada keluarga, sementara di dalamnya ada seorang wanita yang cantik, ya. Maka ketika wanita cantik itu lewat di hadapannya, ia pun melirik kepadanya. Ya, ketika dia sadar wanita tadi, dia pura-pura nggak melihat seperti itu, dan seterusnya. Allahul musta'an. Padahal Allah mengetahui dari dalam hatinya, kata Ibnu Abbas, bahwasanya ia berharap seandainya ia bisa melihat aurat wanita tersebut. Ya, riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dan dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Demikian pula hendaknya kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang sia-sia, ya, yang menyebabkan kita tidak produktif. Jaga lisan kita, jaga apa? Lisan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya. Waktu kita terbuang cuma-cuma, puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kita dapat dosa. Produktif atau tidak? Tidak produktif. Ya, tidak produktif sama sekali. Demikian pula, ya, kita menghindari hal-hal yang dapat membuang-buang waktu kita selama Ramadan. Ada prioritas ibadah yang harusnya kita kerjakan, tapi kita terdistraksi dengan hal-hal seperti ini. Kata Nabi SAW, "Fa'idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth." Ya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan ia berkata kotor, wala yaskhab, jangan dia berbuat bodoh. Fa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencacinya atau mengajak dia tengkar atau bertengkar kelahi, maka ucapkan apa? Inni shaim. Saya sedang berpuasa, ada prioritas yang saya kerjakan di bulan Ramadan. Nanti aja habis lebaran. Jangan juga, ya. Jangan seperti itu, ya. Artinya kalau ada orang nantang kelahi, ya, ngajak ribut, kita katakan ini shaim. Memang berat jelaskan, ya. Memang berat, tapi itulah, ya, ujian kita, ya. Kita namanya kebaikan itu pasti berat. Kemudian juga hendaknya kita menjaga lisan kita dari riba, ya. Alhamdulillah nggak ada ibu-ibu di sini, ya. Biasanya sebagian, nggak semuanya, ya. Nabi SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan ghibah? Ini adalah metode nabawi dalam mengajar. Di antaranya adalah dengan bertanya kepada murid. Para sahabat tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Faedahnya apa? Ini menunjukkan ketawaduan para sahabat. Ketika mereka tidak tahu, mereka katakan Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Nggak sok tahu seperti kita. Ya, coba cek aja medsos kita, entah Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Ada isu apa saja, komentatornya itu paling banyak dari Indonesia. Tiba-tiba mereka menjadi expert, tiba-tiba mereka menjadi ahli. Semua, ya, seolah-olah mereka lebih bisa, ya, lebih bisa. Semuanya dikomentari. Artinya jaga lisan kita. Ya, kata Nabi SAW, "Dzikruka akhaka bima yaqra." Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Kemudian dikatakan, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul." Gimana Nabi kalau seandainya apa yang aku ucapkan itu memang benar ada pada saudaraku? Kata beliau SAW, "In kana fihi ma taqul faqad ightabta." Kalau betul apa yang engkau katakan tentang saudaramu itu ada pada dirinya, engkau telah menghibahnya. Dosa atau tidak? Dosa. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Tapi kalau tidak demikian, maka engkau telah memfitnahnya. Dosa atau tidak? Dosa. Maju kena, mundur kena. Lebih baik apa? Lebih selamat diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam lebih selamat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Q&A, one question. Tafadhal, yang sesuai tema. Kayaknya udah diserap ilmunya semuanya. Ya, nggak di Saudi, nggak di Indonesia. Kalau saya berjumpa dengan jamaah dari Indonesia, ada pertanyaan setelah saya menjelaskan, Indonesia itu paling ganteng, paling gampang pokoknya. Dan kita husnuzon ilmunya sudah terserap semuanya. Tapi teman-teman dari Afrika itu biasanya cerewet.
Ya, kajiannya 5 menit, pertanyaan bisa 1 jam. Mereka haus akan ilmu, betul-betul haus akan ilmu. Teman-teman dari Afrika, negara-negara lain, kalau di kelas syekhnya sudah mau selesai nih, angkat tangan terus. Yang paling nganteng orang Indonesia, as always. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amal saleh, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi bagi saya dan kita semua untuk bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan, untuk bersemangat dalam beribadah di bulan Ramadan, dan hendaknya kita tidak lupa untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua dalam beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian kajian kali ini, itu berasal dari diri saya pribadi, dan saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas ketergelinciran saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.